Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami boleh melihat Engkau baik di dalam hidup kami. Bapa, saat ini berbicara atas kami lewat firman-Mu. Karena kami sudah siap. Berbicaralah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini, yaitu Sabtu tanggal 5 Juli 2025. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema pada hari ini ialah otonomi dan arogansi. Saya berharap saudara sudah membaca dalam kitab Amsal pasal 18 dan juga kitab Mazmur pasal 60 sampai dengan pasal 66. Izinkan saya membaca, diambil dari Amsal 18 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Otonomi secara umum berarti kemampuan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai suatu entitas seperti daerah atau institusi. Hal ini termasuk hak dan kewajiban untuk membuat keputusan dan bertindak tanpa campur tangan pihak lain. Kita hidup di zaman yang menekankan kebebasan pribadi, kemandirian, dan otonomi. Dunia memuliakan orang yang bisa berdiri sendiri, mengatur hidupnya sendiri, dan tidak perlu bergantung pada siapapun, bahkan tidak perlu tunduk kepada Allah. Namun, Alkitab memberikan peringatan yang jelas bahwa otonomi yang tidak disertai kerendahan hati akan berkembang menjadi arogansi, sebuah sikap yang menolak Tuhan dan hikmat-Nya. Apa yang Alkitab ajarkan bagi kita tentang otonomi? Maka hal yang pertama, saya akan bacakan dalam Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya sendiri, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Sehingga yang pertama, otonomi yang salah. Orang yang menyendiri di sini bukan sekedar penyendiri sosial, tapi seseorang yang memisahkan diri dari hikmat dan persekutuan dengan Tuhan. Ia menjadi pusat dari segala keputusan-keputusan hidupnya yang diarahkan oleh keinginan sendiri, bukan oleh kehendak Allah. Ia menolak nasihat, bahkan amarahnya meledak jika ditegur. Ini adalah gambaran dari otonomi yang menjadi arogansi manusia, yang menempatkan dirinya sebagai penguasa tertinggi atas hidupnya. Otonomi itu tidak salah, tetapi jika otonomi yang salah arah, maka itu akan menjadi bagian yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena hanya untuk kepuasan pribadi dan bukan untuk melakukan kehendak Allah. Nah, hal ketiga diambil dari Amsal 18 ayat yang kedua. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, tetapi hanya suka memperlihatkan isi hatinya. Maka yang kedua, kegagalan mendengar sebagai wujud otonomi. Orang bebal mencintai suara dirinya sendiri. Ia tidak mencari pengertian tetapi ingin didengar dan dianggap benar. Ini adalah bentuk lain dari kesombongan rohani. Menolak tunduk pada firman dan hikmat Allah karena merasa cukup dengan hikmat sendiri. Di era media sosial dan opini pribadi yang dominan, ayat ini sangat relevan. Kita bisa menilai tentang apakah saya lebih suka didengar atau saya suka belajar mendengar Tuhan dan orang lain. Hal ketiga,
Jatuhnya orang yang sombong karena pegang otonomi. Saya akan bacakan dalam Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang sombong berakibat arogansi yang adalah jalan cepat menuju kehancuran. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri pada akhirnya akan runtuh. Alkitab konsisten dari Kejadian sampai Wahyu dalam menyatakan bahwa Tuhan menentang orang yang congkak tetapi mengasihi yang rendah hati, seperti yang tercantum dalam Yakobus 4 ayat 6. Seringkali kehancuran bukan hanya dalam bentuk kehancuran materi, tapi juga kehancuran relasi, kejiwaan, bahkan iman kepada Tuhan. Nah, hal keempat, perlindungan sejati hanya di dalam Tuhan. Mari kita baca dalam Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Di tengah dunia yang mendorong kita untuk berdiri sendiri, orang hendak justru berlari kepada Tuhan. Arogansi berkata, aku bisa mengatasi sendiri. Kerendahan hati berkata, aku perlu Tuhan dalam segala hal. Menara yang kuat bukanlah logi kita, uang kita, jabatan kita, tetapi nama Tuhan yang menyertai kita. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, panggilan untuk tunduk dan bersabar. Kita harus merenungkan apakah dalam semangat menjadi mandiri, kita diam-diam sedang menolak untuk tunduk kepada Tuhan. Tuhan tidak menentang kemandirian yang sehat, tetapi Dia menentang hati yang meninggikan diri dan menolak Dia. Kunci hidup dalam hikmat adalah kerendahan hati. Kunci kerendahan hati adalah tunduk kepada Tuhan. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini, di mana kembali kami boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya, sehingga kami terus disertai dan diberikan kekuatan daripadamu, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kiranya Engkau terus memberikan arahan bagi kami, supaya kami terus mengasihi dan tidak menentang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.